Salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kebaikan, salam sehat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan kami, Tuhan yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Dan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelantaran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar istilah yang mengatakan utang uang dapat dibayar, tetapi utang budi dibawa mati. Maka tidak jarang kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang ini, ketika seseorang mempunyai utang budi kepada orang lain, maka satu hal yang sering dia lakukan, dia akan menghormati, dia akan menghargai, dan akan berusaha memberikan yang terbaik kepada si penolong atau kepada orang yang berutang budi orang tersebut. Nah Bapak Ibu, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, salah satu ucapan syukur yang disampaikan oleh pemazmur, di mana dia benar-benar merasakan pertolongan Tuhan, di mana dia benar-benar merasakan perbuatan Tuhan yang telah meluputkannya, yang telah melepaskannya dari segala penderitaan, dari setiap persoalan yang dihadapi. Maka apa yang dikatakan pemazmur dalam firman ini? Dalam ayat yang ke-12, dalam perikop ini jelas dia katakan, bagaimana akan kubalas kepadamu Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Sebuah pertanyaan. Pemazmur menyadari bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa tidak akan pernah mampu dia balas oleh karena segala perbuatan baiknya. Bahkan kalaupun pemazmur mempersembahkan segala sesuatu yang dia miliki, tidak cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Karena kebaikan yang diberikan oleh Tuhan kepada pemazmur, kebaikan yang tak terbalaskan atau kebaikan yang tiada taranya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-12, apa yang menjadi komitmen daripada pemazmur dalam ayat ke-13? Dia katakan, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan.
Ketika dia menyadari bahwa kebaikan Tuhan tidak bisa dia balaskan, maka satu hal yang dia sampaikan, bahwa dia akan mengangkat piala keselamatan. Artinya piala keselamatan itu adalah diri dia sendiri. Maka dia akan mempersembahkan seluruh kehidupannya, seluruh kekuatannya, segala yang dia miliki untuk senantiasa menyembah Tuhan di dalam kehidupan. Dan itu akan dia lakukan selama dia ada. Nah Bapak Ibu, hal ini menjadi sesuatu yang begitu luar biasa, yang sampai membuat pemazmur bernajar, dan najar itu senantiasa dia tepati di dalam kehidupannya. Najarku kepadamu Tuhan, aku akan membayar najarku kepada Tuhan di depan umat Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hal apa yang boleh kita imani dari firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini? Jelas, di dalam kehidupan orang percaya dikatakan bahwa ada 3 dimensi waktu. Dimensi waktu yang pertama yaitu masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Atau masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Bagaimana pemazmur melakukan dimensi waktu itu di dalam kehidupannya? Dia menyadari pertolongan Tuhan di masa lalu, maka masa kini dia bersyukur untuk rahmat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan masa depan dia najarkan dirinya untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya segala kebaikan yang dia terima di dalam kehidupannya menjadi dasar dan alasan pemazmur untuk senantiasa bersyukur. Nah, jemaat Tuhan, di dalam kehidupan kita tentu ada banyak hal yang menarik yang harus kita syukuri atas segala kebaikan Tuhan. Tapi apa yang boleh kita iman dari kebenaran firman ini? Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita dilahirkan kembali oleh firman Allah. Yang pertama, lihat firman ini kita mau diajarkan bahwa kita telah dilahirkan kembali. Seperti yang dikatakan bahwa Allah telah meluputkan pemazmur dari segala belenggu. Bahwa kita juga telah dilahirkan kembali di dalam Kristus. Maka setiap orang yang sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus, tentu yang dia lakukan di dalam kehidupannya yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan bersyukur. Hanya orang yang menyadari bahwa dia sudah dilahirkan kembali di dalam Tuhan yang mampu bersyukur di dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari firman ini kita mau diajak bagaimana setiap orang yang dilahirkan kembali, dia membuat najar atau dia menajarkan dirinya untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Apa yang sudah kita najarkan Bapak Ibu? Terkadang kita untuk bernajar kepada Tuhan itu sangat sulit. Kenapa kita sangat sulit? Karena kita membatasi diri kita dengan logika kita sendiri. Artinya seperti apa? Artinya dengan pikiran kita sendiri sering kita katakan, kalau aku nanti kulakukan seperti ini atau kunajarkan seperti ini, aku nggak mampu melakukannya. Langsung ada pembentengan atau pembatasan diri dalam melakukan firman Tuhan. Di sana berarti kita belum benar-benar menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka lewat firman ini, kita mau diajak setiap orang yang percaya harus mampu menajarkan dirinya untuk senantiasa bersyukur dan taat kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang orang muda. Dia selalu hidup bersungguh-sungguh. Suatu ketika dia datang menjumpai seorang orang tua yang sangat bijak. Dia curahkan seluruh keluh kesahnya.
dia curahkan seluruh kemarahannya. Maka si orang tua duduk dan mendengarkan dengan bijak. Setelah selesai, si pemuda tersebut mencurahkan seluruh isi hatinya. Maka apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut? Dia katakan di dalam kepada pemuda itu, ambillah dulu garam. Maka disuruh pemuda itu mengambil garam dan secangkir air. Lalu pemuda itu katakan, masukkan garam ke dalam air ini. Setelah dikocok, si orang tua bertanya, coba minum. Si pemuda mengatakan asin. Lalu si orang tua kembali membawa si pemuda itu ke samping telaga. Dengan garam yang sama dia katakan kepada pemuda itu, coba lemparkan garam ini ke dalam telaga. Si pemuda melakukannya dan orang tua itu katakan, coba ambil airnya dan cicipi. Apa yang dikatakan pemuda itu? Bagaimana rasanya? Tidak ada rasa air. Nah Bapak Ibu, sering sekali di dalam kehidupan kita seperti pemuda ini. Ketika kita mengungkung diri kita jauh daripada kebenaran Tuhan, maka setiap permasalahan itu akan melemahkan iman kita. Tapi ketika kita membuka diri bersama dengan Tuhan, masalah yang sama yang kita terima, yang membuat kita bersungut-sungut, yang membuat kita murung, kalau kita membuka diri seperti telaga itu, maka masalah itu tidak akan terasa bagi kita. Karena apa? Karena kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Maka firman ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya di dalam kehidupannya, dia akan bersyukur walaupun dia ada masalah di dalam kehidupan. Karena dia percaya topangan Tuhan, pertolongan Tuhan akan tetap nyata. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.